Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan tentang sejarah dari PPLH Salaliman. Itu berawal tahun kira-kira tahun 76. Waktu itu ada yayasan namanya Yayasan Indonesia Hijau berkantor di Jakarta. Akhirnya kita buat program namanya Program Pelestarian Alam. Kita membuat paket-paket kegiatan yang aktif turun ke sekolah-sekolah. Dengan kegiatan seperti itu akhirnya dirasa kurang efektif. Akhirnya kita berpikir membangun sebuah pusat. Artinya kita akan bangun pusat, masyarakat yang aktif datang ke pusat itu. Kita mengajukan konsep proposal kepada badan dunia yaitu WWF. Kita mengajukan konsep ini bagaimana nanti ada pusat pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat umum. Nah, tentu ini proses yang sangat lama. Ya, alhamdulillah tahun 88 kita bisa merealisasikan konsep pusat pendidikan lingkungan hidup, sehingga diputuskan kita perlu membangun pusat pendidikan di Jawa Timur. Nah, tentu ini juga proses yang sangat panjang. Kita melakukan survei, melakukan kajian-kajian di Jawa Timur. Kita keliling-keliling waktu itu di Banyuwangi, di Jember, di beberapa tempat di Jawa Timur. Akhirnya Salaliman menjadi tempat yang cukup representatif sebagai pusat pendidikan lingkungan hidup. Cicuit suara burung bernyanyi menandakan alam masih asri. Harum mewangi aroma kopi pagi menyambut datangnya hari ini. Mata terpana memandang alam ini yang masih indah dan alami. Di sini ku banyak belajar tentang alam semesta, bikin jiwa jadi fresh lagi. PPLH Salaliman masih alami. Di sini ku merasa nyaman, udara sejuk pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Musaki selaku manajer operasional Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Salaliman. Kami perlu sampaikan bahwa PPLH adalah sebuah lembaga non formal yang bergerak atau yang berkegiatan di bidang pendidikan lingkungan hidup. Kami sejak tahun 90 sudah melakukan pendidikan lingkungan hidup di semua kalangan. Dan di dalam rangka menerjemahkan itu semua, karena tujuan kami adalah untuk bagaimana masyarakat sadar, masyarakat peduli terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Dengan diterjemahkan dengan beberapa program yang kita bisa lakukan di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup ini. Salah satunya adalah program ekowisata. Ada program leadership,
ada program pendidikan lingkungan hidup secara umum. Di samping itu, perlu kami sampaikan bahwa program-program yang kita lakukan tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa berjalan secara sistematis tanpa didukung oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kita punya fasilitas, ada restoran yang di restoran itu menyiapkan semua kebutuhan makan, minum, para program yang ada di kita. Makanan yang kita sajikan, minuman yang kita sajikan, kita kemas, kita masak dengan tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Semuanya kita masak secara alamiah. Kemudian di samping restoran kita juga punya penginapan. Ada bungalow, yang bungalow itu kita desain dengan arsitektur Jawa dan Eropa, dan itu semuanya kita hitung dengan AMDAL yang bagus bagi lingkungan. Kemudian fasilitas yang lain kita juga punya asrama untuk anak-anak sekolah yang jumlahnya lumayan banyak, 100 sampai 120 orang bisa masuk di asrama itu. Kemudian kita juga punya literatur, kita punya tempat banyak untuk perpustakaan. Di sana adalah sumber kajian-kajian yang bisa diakses oleh semua kita, baik keilmuan yang dahulu maupun keilmuan terkini yang semuanya bisa diakses di tempat kami di PPLA Seloliman. Di samping itu juga ada sarana pendukung yang lain, lahan pertanian misalnya. Kita sudah semua siapkan itu semua untuk mendukung proses belajar, bagaimana orang paham terhadap model-model pertanian yang ramah lingkungan, model-model pertanian yang berkelanjutan, yang dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi ekologi cukup memberikan nilai keseimbangan itu. Bagi program-program yang lain, misalkan program leadership, ini lebih banyak ke arah pada bagaimana membentuk karakter peserta didik di PPLA, baik di kalangan sekolah, kalangan perusahaan, maupun kalangan umum. Mereka juga kita lakukan di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup di Seloliman ini. Dan semua itu adalah kita siapkan untuk masyarakat kita. Dan hasil-hasilnya kita coba untuk lakukan pengolahan di restoran sebagai aplikasi dari hasil atau produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar, oleh kita di PPLA ini. Fasilitas yang juga kita siapkan agar semua peserta program di PPLA bisa nyaman, bisa hikmat, kami menyiapkan tempat ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Kemudian kami juga menyiapkan fasilitas hiburan untuk anak-anak, yakni berupa terapi ikan, bisa dengan main-main di tempat outbound. Kemudian juga tidak kalah pentingnya bagi para semua peserta program di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup ini, kalau mau pulang bisa mampir sejenak di souvenir kami untuk bisa mendapatkan buah tangan atau oleh-oleh di sana. Di sana kita siapkan berbagai macam oleh-oleh. Ada sayur, ada produk herbal, ada beras organik, ada juga produk-produk petani yang lain di sana bisa diakses oleh semua peserta yang berprogram di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup ini. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada semua para peserta yang berprogram di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Seloliman. Semoga apa yang mereka dapatkan di kita bisa menjadi ilmu, bisa menjadi pengalaman yang bisa diaplikasikan kembali di tempat mereka masing-masing. Dan barangkali ada yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan atau pelayanan program yang ada di PPLA Seloliman ini, kami manajer PPLA mohon maaf dan semoga bisa senang dan kembali lagi ke Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Seloliman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.